Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Restu Aswat Parilah dengan rekan saya Garal Gayakan Rusukmana. Kami dari program studi Ilmu Lingkungan Universitas Islam Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Pemetaan tingkat bahaya erosi Das Ciliwung menggunakan model USEL berbasis sistem informasi geografis. Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya ingin mengawali dengan sebuah fakta sederhana. Ketika hujan turun di suatu wilayah yang masih memiliki vegetasi yang baik, sebagian air akan tertahan oleh tajuk tanaman dan meresap ke dalam tanah. Namun ketika vegetasi berkurang dan lahan berubah menjadi kawasan terbangun, air hujan akan lebih banyak mengalir di permukaan dan mengikis lapisan tanah. Proses inilah yang disebut dengan erosi. Erosi merupakan proses dan berpindahnya partikel tanah akibat energi pengaruh seperti air hujan dan aliran permukaan. Jika terjadi secara terus-menerus, dapat menyebabkan lapisan tanah subur, hilangnya lapisan tanah subur, serta menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya pada slide latar belakang. Di sini kondisi Das Ciliwung itu mengalami berbagai tekanan lingkungan, diantaranya yang pertama ada alih fungsi lahan, yaitu berkurangnya tutupan vegetasi atau ruang terbuka hijau menjadi suatu kawasan lahan terbangun. Kemudian yang kedua ada perkembangan pemukiman yang sangat pesat, di mana kawasan Das Ciliwung itu menghadapi konflik dilema. Contohnya seperti pembangunan versus ekonomi, yaitu pembangunan infrastruktur dan industri dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak, namun di sisi lain juga berisiko terhadap lingkungan dengan contoh deforestasi, kemudian alih fungsi lahan, dan juga pencemaran lingkungan sekitar. Lalu yang poin terakhir ada tingginya intensitas curah hujan atau disebut curah hujan ekstrim, terutama bagian hulu hingga tengah daerah aliran sungai Das Ciliwung. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka laju erosi akan semakin meningkat dan juga berdampak pada sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah dan juga air, serta memperbesar risiko banjir di kawasan hilir Das Ciliwung. Baik, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah melihat kontribusi dari faktor-faktor USEL ya. Yang pertama ada curah hujan, erosivitas, erodibilitas, panjang dan kemiringan lereng, serta faktor konservasi dan tutupan lahannya. Jika kita melihat Das Ciliwung, kita tidak hanya berbicara dengan sebuah sungai yang ada di Jakarta, melainkan sebuah ekosistem luas yang membentang sepanjang 120 km lintas provinsi, mulai dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten. Dengan luas cakupannya itu mencapai sekitar 386 hingga 437 km persegi. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui USEL sendiri itu merupakan singkatan dari Universal Soilless Equation, adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kehilangan tanah akibat aliran permukaan yang disebabkan oleh hujan. Metode ini dikembangkan oleh Walter Henry Westmeyer dan juga Dwight David Smith pada tahun 1978 dengan persamaannya sendiri R kali K kali LS kali CP, yang dari beberapa parameternya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Jadi untuk parameter yang pertama itu ada R, itu merupakan faktor erosivitas hujan. Nah, untuk K itu merupakan sebuah faktor kepekaan tanah terhadap erosi. Yang LS itu panjang dan kemiringan lerengnya. Yang C dan P-nya itu faktor tutupan dan praktik konservasinya. Sedangkan untuk datanya sendiri kita dapat itu yang faktor erosivitas hujan ini dalam penelitian ini kita dapat dari data CRIPS, Climate Hazard Group Infrared Precipitation With Station. Tahun datanya itu 2017 sampai tahun 2025. Untuk metode perhitungannya sendiri, untuk menghitung R ini kita menggunakan rumus Lane-Payne.
Sedangkan untuk K yang tadi saya jelaskan, erodibilitas tanah, itu kita mendapat datanya dari FAO, Food and Agriculture Organization tahun 2012, di mana metode perhitungannya ini kita tidak menghitung secara manual tetapi mereklasifikasi jenis tanah berdasarkan tabel nilai erodibilitas tanah pada metode USEL. Sedangkan untuk LS panjang dan kemiringan lereng dan CP tutupan dan konservasi lahan ini juga sama ya, kita metode perhitungannya direklasifikasi. Sedangkan untuk dari masing-masing data, LS ini kita dapat dari USGS Earth Explorer resolusi 30 meter. Untuk tahun datanya itu tahun 2000 ya. Untuk faktor konservasi dan tutupan lahan ini kita mendapat dari Inageo Portal, tahun datanya 2019. Nah, ini hasil output dari perhitungan setiap parameter ya. Yang pertama adalah parameter R, erosivitas hujan, terus faktor K, erodibilitas tanah, LS, panjang dan kemiringan lereng, serta CP, faktor tutupan dan praktik konservasi lahan. Ada nilai-nilainya juga disesuaikan, yang K, LS, dan CP ini disesuaikan mereklasifikasi, sedangkan yang nilai R ini dihitung menggunakan rumus Langevin dengan rentang datanya itu 2017 sampai tahun 2022. Saat bagian hasil utama penelitian itu menunjukkan bahwa Das Ciliwung ini didominasi oleh kelas bahaya erosi yang sangat tinggi, dengan mencapai luas terdampaknya itu sekitar 28.178 hektar dari total luas Das Ciliwung, yaitu sekitar 40.987 hektar area. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah besar Das Ciliwung memiliki tingkat kerentanan erosi yang tinggi akibat kombinasi curah hujan yang tinggi, kemudian ada kondisi topografinya yang rendah, dan juga perubahan penggunaan lahan yang mengurangi tutupan vegetasi sekitar. Baik, jadi kesimpulannya itu analisis menggunakan metode USEL menunjukkan bahwa Das Ciliwung didominasi tingkat bahaya erosi sangat tinggi, sangat berat ya, terutama pada wilayah tengah hingga hilir. Tingginya potensi erosi dipengaruhi oleh kombinasi curah hujan tinggi, kondisi lereng, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi tutupan vegetasi. Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan konservasi lahan secara berkelanjutan untuk menekankan degradasi tanah di Das Ciliwung. Kemudian ada slide bagian rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut, upaya yang direkomendasikan adalah pertama, merehabilitasi vegetasi, kedua ada mengkonservasi tanah dan juga air, yang ketiga ada pengendalian alih fungsi lahan, yang keempat ada monitoring dan kebijakan secara hukum, yang serta penguatan pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung itu dibuat secara terpadu dan tertata. Ya, untuk menutup presentasi kami sore hari ini, keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode USEL berbasis sistem informasi geografis mampu mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan erosi secara spasial hingga dapat mendukung pengelolaan Das Ciliwung yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.